Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Adik-adik sahabat bintang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu adalah obat penawar yang dapat menyembuhkan penyakit rakus, penyakit serakah. Obat yang dapat melenyapkan kekhawatiran, kesedihan, obat yang bisa mengusir rasa benci, rasa iri terhadap orang lain, dan obat yang bisa mencegah diri dari menghamburkan harta dan merampas harta orang lain. Berikut ini di antara cara bagaimana agar kita bisa berlaku qanaah. Yang pertama, perkuat keimanan kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Perkuat kesabaran, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah adik-adik bahwa Allah adalah zat yang memberikan rezeki. Allah telah menetapkan, Allah telah mentakdirkan rezeki bagi setiap hambanya. Bahkan ketika dia belum lahir ke dunia dan masih berada di dalam rahim ibunya, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita benar-benar paham masalah ini, maka rasa gelisah, rasa takut atas rezeki tidak akan terjadi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun yang ada di atas muka bumi ini melainkan Allah yang telah memberikan rezekinya, dan Dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya sudah ditulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Surat Hud ayat 6. Dan cara yang kedua agar kita bisa qanaah adalah hendaknya kita ini melihat kondisi orang yang berada di bawah kita derajatnya dari segi harta, kedudukan, dan keturunan. Jangan melihat mereka yang ada di atas kita derajatnya. Lihat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, perhatikanlah mereka yang kondisi ekonominya berada di bawahmu. Jangan engkau perhatikan mereka yang kondisi ekonominya berada di atasmu. Niscaya hal itu akan membuat dirimu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Ketahuilah adik-adik semuanya bahwa masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman seusia kita yang masih kesulitan. Kesulitan dalam dia bersekolah, dalam mencari makan, atau ya makannya masih sulit. Bahkan ada yang tidak punya tempat tinggal atau tempat tinggalnya belum layak. Ya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian cara yang ketiga dalam kita berqanaah, ya, pahami hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan perbedaan rezeki, perbedaan kedudukan di antara hamba. Di sana ada hikmahnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32. Salah satu hikmah terjadi perbedaan rezeki di antara hamba Allah Subhanahu wa taala adalah adanya perbedaan rezeki sehingga ada yang kaya, ada yang miskin. Agar kehidupan di bumi itu berlangsung. Terjadi hubungan timbal balik di antara kedua belah pihak. Yang satu mengambil manfaat yang lainnya. Yang kaya memberikan manfaat kepada yang miskin dengan hartanya.
Sedangkan yang miskin bisa memberikan bantuan tenaga kepada yang kaya sehingga keduanya menjadi sebab kelangsungan hidup satu dengan yang lainnya. Itu di antara hikmah kenapa ada kaya, ada miskin, ya. Kemudian yang keempat, cara kita bisa berqanaah, ya, berlaku qanaah adalah pahami bahwa kekayaan dan kemiskinan itu semua ujian. Jadi ketahuilah bahwa adik-adik semuanya, orang miskin itu diuji dengan kemiskinan dan kekurangan. Orang kaya pun diuji dengan kekayaan dan kelebihan hartanya, ya. Jadi masing-masing mereka akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan, ya, atas, ya, apa yang ada pada dirinya, ya, atas ujian yang mereka hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah menjadikan kondisi miskin, Allah menjadikan kondisi kaya itu semua ujian. Karena dengannya Allah hendak meninggikan antara satu dengan yang lainnya. Apakah dia menjadi orang kaya yang bersyukur? Atau jika dia miskin, apakah dia bersama dengan kemiskinannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang menjadikan kamu khalifah atau penguasa yang saling menggantikan di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu terkait apa yang diberikan kepada kamu." Quran surat Al-An'am 165. Kemudian di antara cara kita qanaah adalah yang kelima, melatih diri untuk hidup sederhana. Dalam membelanjakan harta, tidak boros. Dalam membelanjakan harta, menggunakan hartanya. Ya, tidak boleh menghamburkan harta. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Makan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Quran surat Al-A'raf 31. Yang terakhir, agar kita bisa berlaku qanaah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa qanaah. Dengan doa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Yang artinya, ya Allah, jadikan aku orang yang qanaah terhadap rezeki yang Engkau beri, dan berkahilah serta ganti apa yang luput dariku dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.